Bagus gitu, artinya masih ada satu komunitas yang peduli sama anak jalanan gitu. Artinya siapapun masyarakat yang berada di Indonesia ini kan berhak mendapatkan pendidikan yang lebih baik, manusiawi, dan juga pendidikan yang memang benar-benar kadang tidak didapatkan di jalanan. Nama saya Kaila, jadi artis. Kenapa? Biar terkenal. Dokter, karena bisa menyembuhkan orang banyak. Jadi pilot, gurunya pun nih. Karena jadi pilot enak. Habis saya mau jadi pemandu. Karena sering menolak. Saya anak bangsa memiliki cita-cita dan mimpi. Luar biasa ya ngeliatnya. Kita juga harus dukung mereka. Mereka berhak punya cita-cita, mereka berhak punya kehidupan yang layak dan berhak untuk sukses. Jadi saya dukung dan saya juga terus mendoakan semoga terlaksana apapun cita-cita mereka. Aku anak bangsa memiliki cita-cita dan mimpi. Jakarta adalah salah satu kota yang memiliki keindahan. Keindahannya menaruh banyak sebuah mimpi. Kota yang dipenuhi dengan suatu keindahan dalam bentuk pembangunan gedung megah pada setiap titik sudutnya. Keindahan bagaikan sebuah mimpi, ratapan nyata bagi semua kaum marginal. Saya juga kepanjangan dari sekolah alternatif untuk anak jalanan ya. Jadi sekolah kita memberikan pendidikan alternatif bagi anak-anak, entah itu anak-anak jalanan atau anak-anak dari keluarga prasejahtera, supaya mereka bisa mendapatkan pendidikan. Dengan rasa kepedulian ratapan mimpi, keindahan mereka menjadi sebuah kenyataan untuk melihat keindahan masa depan. Untuk Saaja ini berdiri dari tahun 2002, tepatnya Oktober 2002. Awal berdirinya sekolah Saaja ini berangkat dari kepedulian seorang Ahmad Farid Fakih. Beliau adalah founder dari Saaja. Jadi beliau melihat bahwa pada saat itu pendidikan, terutama pendidikan untuk anak-anak usia dini ini tidak merata. Jadi karena waktu itu memang pendidikan untuk anak-anak usia dini itu seperti sesuatu barang yang mahal, jadi tidak merata. Terutama untuk bagi masyarakat kaum marginal, masyarakat di bawah garis kemiskinan atau prasejahtera. Jadi berangkat dari situ, beliau kebetulan kita juga waktu itu punya titik distribusi di daerah Pengarengan, dan di situ memang banyak sekali anak-anak yang seharusnya mereka berada di bangku sekolah ini, mereka semua turun ke jalan. Jadi karena orang tua berpikir pada saat itu, untuk apa sekolah kalau hari ini lu nggak pada bisa makan. Dengan ketulusan hati untuk mimpi anak bangsa, Ibu Iin tetap berjuang meneruskan perjuangan almarhum Ahmad Arif Fikih agar mereka dapat menggapai cita-citanya. Pertentangan itu ada, terutama dari orang tua. Jadi akhirnya setelah melakukan pendekatan bahwa kami juga tidak harus anak-anak itu pagi mereka aktivitas sekolah, enggak. Jadi disesuaikan dengan waktu luang mereka. Jadi ketika pagi sampai sore mereka membantu orang tua, nah setelah mereka selesai bekerja, mereka baru kita berikan pendidikan. Karena mereka juga sudah capek ya, mungkinnya sudah lelah cari duit, otomatis perhatian terhadap anak untuk pendidikan, untuk belajarnya itu kurang. Jadi
anak-anak ya belajar ya sepenuhnya diserahkan oleh sekolah ataupun oleh guru. Sementara kan kalau yang namanya pendidikan itu kan berkesinambungan ya. Jadi ketika mereka mendapatkan pelajaran di sekolah, kemudian harapannya tuh di rumah mereka juga dilanjutkan lagi dengan bimbingan orang tua. Karena sebenarnya kan sekolah yang paling yang utama itu adalah di dalam keluarga itu sendiri. Artinya siapapun masyarakat yang berada di Indonesia ini kan berhak mendapatkan pendidikan yang lebih baik, manusiawi, dan juga pendidikan yang memang benar-benar kadang tidak didapatkan di jalanan atau di mana gitu. Ketika ada satu komunitas yang mendirikan sekolahan, itu bagus. Meski latar belakang yang berbeda, mereka juga memiliki mimpi untuk menatap keindahan masa depan. Orang tuanya mereka ada yang pemulung, ada yang tukang ojek pangkalan, ada juga yang buruh cuci, ada juga yang kerja sehariannya tuh ngorek kuburan. Banyak sih Meta, tapi memang kebanyakan ya non formal. Mudah-mudahan banyak lagi orang yang tulus seperti ini bisa mensukseskan negara ini. Ketika banyak orang yang tidak bisa meneruskan sekolah karena biaya, mudah-mudahan lebih banyak lagi orang dermawan yang seperti ini. Berkah juga buat orang yang peduli sesama. Tak hanya pembelajaran yang diajarkan dalam ruang saja, kami juga membentuk mental mereka agar siap merasakan di balik sebuah keindahan. Selain kegiatan belajar, kita mengajarkan mereka juga untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi kita ajarkan mereka juga menanam. Kemudian selain itu kita juga memberikan materi agama, karena tetap pendidikan dan agama itu harus seimbang. Jadi setiap hari Jumat kita memang ada satu hari khusus itu untuk memberikan materi tentang agama. Agar mereka juga dari akhlak, dari personalitinya lebih lebih baik. Meski terhambat dalam legalitas, ungkapan syukur dan terima kasih kami terucap untuk mereka yang peduli dengan cita-cita anak bangsa. Kalau bantuan pemerintah nggak ada ya, karena memang kendala dari legalitas itu ya, makanya kami juga sulit untuk mengakses dana dari dinas pendidikan maupun dinas sosial gitu. Tapi ya alhamdulillah sih bantuan itu datang dari masyarakat sendiri, dari CSR perusahaan ataupun dari teman-teman kampus, komunitas. Itu sih harus ya, itu udah ada di dalam Undang-Undang 45. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tak hanya menjembatani perubahan penerus anak bangsa, mereka para pengajar juga memiliki harapan agar mereka menjadi penerus bangsa yang berguna. Semua anak harus punya cita-cita, gitu. Apapun keadaannya kita harus punya mimpi, karena kalau kita punya mimpi kita akan berusaha meraih mimpi itu. Iya, dan kebetulan ada jalannya. Iya, segala sesuatu pasti ada jalan kalau kita usaha. Dan bisa dibayangkan betapa gembiranya mereka, betapa bersyukurnya mereka bisa sekolah, menimba ilmu, menyalurkan hobi, punya cita-cita, mungkin jadi artis, mungkin jadi apa, dan tenaga pengajarnya itu ada gitu untuk mengajarkan. Saya bisa bayangin mereka pasti luar biasa bersyukur, happy-nya, senangnya, bahagianya. Ininya saya sih, mereka tidak lagi kembali ke jalan, tapi mereka mempunyai skill, keterampilan yang bisa mereka gunakan untuk perubahan dirinya dia maupun keluarganya dia secara ekonomi. Dukung mereka berhak punya cita-cita, mereka berhak punya kehidupan yang layak dan berhak untuk sukses. Jadi
saya dukung dan saya juga turut mendoakan semoga terlaksana apapun cita-cita mereka. Yang penting buat mereka juga harus tetap selalu semangat, optimis, berusaha. Insya Allah Allah akan mengabulkan orang-orang yang pengen berusaha. Buat anak-anak semuanya, semangat belajar. Terus buat komunitas yang telah mendirikan sekolah untuk anak-anak jalanan ini, mudah-mudahan urusannya lancar, dimudahkan dalam segala urusan, tetap solid dan terus berperan serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari ruang komunitas Saaja, kita dapat belajar bahwa rasa kepedulian sesama adalah suatu bentuk untuk perubahan bangsa dan melahirkan generasi penerus anak bangsa yang berguna.